Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa apapun yang kita kerjakan sore hari ini akan menyenangkan hati Tuhan. Dia layak dipuji, disembah, disenangkan. Sebab yang Tuhan yang baik bagi setiap kita orang-orang yang percaya. Kita akan tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak Yesus, kami bersyukur sore hari ini jikalau kami masih ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kami akan memberikan yang terbaik bagimu sore hari ini. Karena kami juga akan menerima yang terbaik daripada Tuhan. Yaitu firman-Mu yang akan membangkitkan kami, menguatkan kami. Bahkan menjadi penghiburan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami mulai ibadah sore hari ini dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu. Dengan kekudusan kami sembah, kami puji Engkau Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan kami berseru, Kudus, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ya Engkau Allah yang kudus, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Allah semesta alam. Kudus Tuhan, kudus. Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan kami berseru, Kudus, Kudus, Kuduslah, Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Engkau yang kudus, Kuduslah.
kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Engkau Tuhan. Oh, semesta alam, kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan dan semua berkata kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam, yang Kau yang kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah. Oh, kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Allah semesta alam, ya Tuhan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Kepada yang maha tinggi, kepada yang kudus, Allahku, Tuhanku yang besar, Allah yang kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Bagi Allah yang kudus, Raja di atas segala raja, ditata-Mu Tuhan, kami memuja-Mu yang kudus. Oh, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Tata suci-Mu Tuhan, di tata suci-Mu kami menyembah nama-Mu, kuasa-Mu, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Tuhan, mulia, mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Kami menyembah-Mu, nama-Mu kami sanjung tinggi, budi sanjung. Kuasa-Mu, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja,
semua mengangkat tangan di hadapan Yang Maha Kudus. Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Ya Tuhan, di tata suci-Mu. Tuhan, Engkau bertata di atas puji-pujian umat. Amin. Sekarang taruh sukacita dalam hati kami, supaya kami bisa memberikan kepadamu yang terbaik. Terima Tuhan, sebagai sesuatu yang indah, yang menyenangkan hatimu, segala pujian dan syukur kami. Haleluya. Amin. Dia sungguh Tuhan yang baik bagi setiap orang yang percaya. Amin. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan bagi kita yang percaya Yesus Kristus Allah kita. Haleluya. Setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir. Semua katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Yeah. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan, hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir. di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya, Sungguh amat baik, haleluya. untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, Haleluya. untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi kita nyanyikan dengan lebih bersemangat lagi. Woo. Tiada berkesudahan Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. hari berganti hari, Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir. berakhir. Semua katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, haleluya. Sungguh amat baik, Yeah. untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, haleluya. untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Yeah. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan
Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Hey! Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya Sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Semua katakan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yesus baik. Haleluya. Oleh karena Tuhan kita baik, maka kasih-Nya tidak berkesudahan. Haleluya. Woo. Haleluya. Hey. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagi. Semua katakan. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang. Haleluya. Selalu pegang erat tangan. Bisa kita berdiri di hadapan Tuhan, semua berdiri bangkit. Haleluya. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, Tangan-Mu yang perkasa. yang perkasa, besar kejayaan-Mu selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Sekali lagi. Haleluya. Hey. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, Berkat-Mu. berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan. Kesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu Selalu menopang. menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya. Sungguh kasih Tuhan tak berkesudahan bagi kita orang-orang yang percaya. Haleluya. Semua. Haleluya. Woo.
apa tuh? Tak berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari. Haleluya. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan, Haleluya. selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Tak berkesudahan. Tak berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hari. Tangan-Mu. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidup, Selalu pegang pegang erat tanganku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagi kita orang-orang yang percaya Tuhan, Tuhan akan memegang kita dengan tangannya. Amin. Dan kita tidak akan pernah dilepaskan. Amin. Sebab kita yang dikasihi Allah. Yang percaya katakan amin dan beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan kembali saudara yang dikasih dalam Tuhan. Yesus kemuliaanku. Pulihkan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Semua berkata, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan, dan kami percaya pulihkan hatiku. Yesus Bapa, Yesus, kemuliaan, berkati segala pujian hanya bagi Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidup. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji dan menyembah-Mu, menyembah Allah. Oh Yesus, ku menyembah. Segala puji, segala pujian syukur bagi-Mu. Sungguh kami bersyukur Kau hadir. Kini
Kami memuji-Mu Tuhan, dan kami menyembah-Mu. Oh Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji dan kami menyembah-Mu Bapa. Yesus, ku segala pujian syukur, segala pujian syukur bagimu. Oh hadir dalam hidupku, dan kini ku datang padamu Tuhan. Ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, oh menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus, kami memuja-muja-Mu, kami memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami berterima kasih ya Tuhan untuk sore hari ini. Kami boleh kembali ada di dalam rumah Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau dan juga belajar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau ajar setiap kami, baik kami yang di gereja maupun kami di rumah atau dimanapun. Biar kami akan membuka hati pikiran kami untuk kami digarap, dibentuk untuk menjadi anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh dewasa, kuat, hidup selalu memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk belajar kebenaran firman-Mu pada sore hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Puji Tuhan saudara-saudara, sore ini khotbah PA saya beri judul penyesalan yang datangnya terlambat. Sungguh ini sebuah fakta yang kalau kita mengalami, saya yakin kita semua tidak mau. Tapi kadang-kadang dalam kehidupan kita seringkali menemukan bukan hanya satu dua, tapi begitu banyak orang yang menyesal setelah dia ngalami, setelah dia tahu, dan seterusnya. Nah, kalau hal-hal yang berkaitan dengan kekinian, misalnya saja kita membeli rumah, kemudian rumah yang kita beli ternyata salah, mungkin banjir atau ada rusak ini, kita menyesal. Tapi kita masih bisa atau punya kesempatan untuk menghilangkan dengan cara kita jual, walaupun mungkin bisa rugi, kita cari yang lain. Tapi ada satu penyesalan yang tidak bisa diulang atau tidak bisa diperbaiki. Salah satunya adalah waktu kita sudah mati. Apakah kita nanti masuk surga atau masuk neraka? Kita akan belajar sore ini dari seorang kaya yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus
bersama dengan Lazarus yang miskin. Kita ambil perikop, kalau Bapak Ibu saudara-saudara mengikuti PA bersama dengan saya, kita sudah belajar dari mulai Lukas pasal 15, kemudian kita juga masuk ke Lukas 16, sekarang kita masuk ke Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Tolong dibacakan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria di dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Bapak Ibu, 2 minggu yang lalu kita belajar dalam pendalam Alkitab, kita belajar tentang pengurus atau bendahara yang tidak jujur. Nah, salah satu tekanan dari pelajaran ini adalah bahwa keuangan atau harta, kekayaan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita itu sangat erat hubungannya dengan keselamatan jiwa-jiwa atau misi. Kita bisa baca dalam Lukas 16 ayat 9 dikatakan, "Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi." Iya, kita lihat. Jadi dikatakan ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Kita sudah belajar apa itu mamon yang tidak jujur. Di mana setiap kita itu punya uang, punya harta, apalagi kalau kita diberi berkat yang banyak. Untuk apa? Bukan hanya untuk mencukupi kehidupan kita, tetapi juga kita bisa berperan dalam kaitannya dengan keselamatan jiwa-jiwa. Kita semua harus tahu, Bapak Ibu, bahwa kita dipanggil untuk apa? Untuk diselamatkan. Tetapi tidak berhenti sampai pada kita diselamatkan. Kita juga harus terlibat. Kalau kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi berkat, waktu, dan macam-macam yang lain. Tujuannya apa? Supaya kita itu terlibat secara aktif juga dalam kaitannya dengan untuk menyelamatkan. Dan salah satunya adalah kalau Tuhan berkati kita dengan kekayaan. Nah, ini adalah pelajaran yang kita
perlu mengerti dengan benar. Sehingga kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa hubungan iman dan kekayaan itu sangat erat. Dan dalam hal ini tadi kita baca, bagaimana orang kaya ini, kenapa? Kita mungkin berkata, loh, apa salahnya orang kaya itu pakai pakaian bagus kalau dia punya uang misalnya? Apa salahnya kalau orang kaya itu makan, minum setiap hari karena itu duit-duitnya sendiri, uang-uangnya sendiri. Kenapa? Apa hubungannya dan kenapa kok bisa harus masuk neraka? Sedangkan Lazarus yang miskin masuk surga, apakah kaya identik dengan masuk neraka? Miskin identik dengan masuk surga? Kalau seperti ini jalan keselamatan, marilah kita semua menjadi miskin. Tapi bukan masalah itu sebenarnya. Kita belajar dari kisah ini bahwa sebenarnya bukan masalah kaya atau miskin, tapi adalah bagaimana sikap kita. Terutama berkaitan dengan kalau Tuhan percayakan dengan kekayaan, Tuhan ingin melalui kekayaan itu kita pakai dengan benar dalam kaitan juga dengan keselamatan. Tadi kita sudah baca bersama-sama bahwa orang kaya ini sebenarnya itu bisa siapa saja. Kenapa Tuhan tidak sebut nama? Tujuannya adalah siapa saja yang namanya kaya atau orang kaya itu harus punya kesadaran yang sama. Sedangkan miskin memang dikasih nama Lazarus atau namanya Lazarus. Sebenarnya panggilan menyelamatkan itu disadari. Buktinya apa saudara-saudara? Coba kita baca dalam Lukas 16 ayat 27 dan 28 dikatakan. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Ya, orang kaya sadar apa artinya keselamatan. Bahkan dia di tengah-tengah kesakitan di neraka atau di Hades. Waktu itu dia masih memikirkan saudara-saudaranya ada 5 orang. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya orang di surga atau di neraka itu ingat dengan kita yang masih hidup di dunia ini. Ini fakta Alkitab menyatakan. Mereka ingat, oh aku masih punya saudara berapa, bagaimana mereka. Orang kaya ini ingat, dia bisa menyebut 5 saudaranya. Bahkan dia juga berkata kepada Abraham, tolong suruh Lazarus pergi ke rumah ayahku. Dia ingat ada ayahnya. Beritakan Injil, beritakan keselamatan, supaya mereka tidak masuk ke tempat penderitaan ini dikatakan. Jadi orang kaya ini sebenarnya juga punya kesadaran, tapi sayangnya kesadaran itu terlambat. Dan ini sebuah tragedi yang paling besar. Pada waktu saya merenungkan, mempersiapkan PA ini, saya berdoa kepada Tuhan, saya membayangkan nanti ada begitu banyak orang, entah jumlahnya berapa, akan seperti orang kaya ini. Mungkin bahkan ada salah satu dari keluarga kita yang saat ini, karena hidupnya mungkin tidak benar, mereka sudah masuk ke Hades penderitaan ini. Mereka juga pasti juga akan ngomong kalau bisa dengan Bapak Abraham. Aduh, keluargaku masih banyak. Saudara-saudaraku masih belum selamat. Tapi kesadaran yang baik ini datangnya terlambat. Maka mari melalui pendalaman Alkitab sore ini kita semua diingatkan. Supaya kita jangan sampai seperti orang kaya ini. Aduh, selamat itu perlu
Menyelamatkan itu perlu, tapi sudah terlambat. Kita tidak boleh seperti itu, saudara-saudara. Nah, sebuah pertanyaan yang perlu kita jawab. Mengapa? Seringkali, tidak selalu tentunya. Mengapa penyesalan itu seringkali datangnya terlambat? Faktanya demikian. Ada waktu kita sehat, ya kan? Kita diingatkan, saya ingat dengan ayah saya sendiri. Sejak muda dia perokok berat. Puji Tuhan saya tidak ikut, karena dari kecil saya sudah diajar oleh keluarga untuk hidup dalam iman yang benar. Nah, saya ingat ayah saya itu sudah berkali-kali diingatkan, jangan merokok, jangan merokok, masih aja. Sampai kapan dia akhirnya berhenti? Setelah divonis oleh dokter ada sakit. Dokter bilang, kalau kamu gak berhenti merokok, habislah hidupmu. Wah, baru perasaan takut datang, berhenti. Tapi sudah terlambat, akhirnya ya harus sampai kena stroke dan seterusnya. Penyesalan itu memang penting, tapi seringkali datangnya terlambat. Mengapa? Saya menemukan pada waktu saya mempelajari Alkitab, paling tidak ada 3 sebab. Mengapa seseorang dalam konteks kaitannya dengan keselamatan ini terlambat kesadarannya? Yang pertama, saudara-saudara, karena ketidakmengertian. Ketidakmengertian. Matius 25 ayat 1-4, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Yang pertama adalah bodoh. Ketidaktahuan, ketidakmengertian membuat orang itu bisa salah dan baru setelah itu baru nyesel dia. Seperti halnya dengan perumpamaan 5 dara yang pandai, bijaksana dan bodoh. Nah, kenapa disebut bodoh? Karena waktu itu yang bodoh ini tidak punya pengertian, tidak punya pengetahuan bahwa pengantin itu kalau datang bisa telat. Kalau yang 5 tahu sehingga dia kemungkinan bisa salah, bisa lewat, hingga siap-siap yang namanya cadangan minyak. Perumpamaan ini mengingatkan walaupun di sini dikelompokkan dengan kelompok yang ekstrim 50%, 50%, 5 bodoh, 5 pandai. Bisa saja ini mewakili juga ada banyak orang Kristen. Kenapa akhirnya nanti menyesal? Juga termasuk dalam kaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kenapa tidak diangkat, tidak mengalami rapture? Salah satu penyebabnya adalah ketidaktahuan, bodoh, tidak mengerti. Nah, disinilah kenapa salah satunya PA ini diadakan. Bapak Ibu, kita terus perlu belajar firman. Supaya apa? Supaya kita mengerti. Karena pengertian itu membuat kita bisa seharusnya memiliki ketaatan, memiliki persiapan, antisipasi dengan benar. Termasuk juga dalam kaitan dengan kedatangan Tuhan. Seperti kalau kita baca dalam Matius 25 ini, 24 juga dijelaskan begitu panjang lebar tentang Tuhan Yesus akan datang. Dan kedatangannya itu seperti pencuri. Nah, kita semua perlu belajar apa tandanya, apa yang perlu kita lakukan. Supaya kita tidak bodoh dan akhirnya aduh sudah kejadian. Tidak tahu, gadis-gadis ini tidak tahu, aduh
Nyesel, akhirnya kalau kita baca, mereka tidak bisa masuk dalam pesta perjamuan kawin. Bapak Ibu, kita perlu terus belajar firman. Kita minta Roh Kudus, juga Bapak Ibu bisa mendoakan Bapak Gembala kita, juga hamba-hamba Tuhan yang dipercaya Tuhan untuk menyingkapkan kebenaran firman. Supaya kita terus menyerap belajar. Karena apa? Ketidakmengertian itu menyebabkan kita bisa nyesel. Karena kita tidak tahu. Seperti orang misalnya kalau pergi kemana sekarang, puji Tuhan dengan teknologi kita bisa punya yang namanya Google Map misalnya. Ke tempat yang paling pelosok sekalipun, tinggal pencet dan tulis lokasinya, kita ikuti, dapat. Tapi coba kalau zaman yang lalu, kita dikasih ancer-ancer, tapi kita nggak pernah, akhirnya apa? Salah jalan. Akhirnya bisa, entah waktunya habis banyak, dan macam-macam semacam itu. Mari, jangan sampai kita menjadi bodoh. Karena apa? Bodoh membuat kita banyak menyesal. Termasuk dalam pekerjaan juga. Kita perlu meningkatkan dengan eranya teknologi sekarang. Kalau kita kerja dengan pola lama terus, aku pengalaman seperti ini dalam dagang, ya begini. Padahal sekarang sudah ada yang namanya toko online, cara online. Kita bilang, saya sudah sukses dengan cara ini. Akhirnya apa? Habislah kita. Harus meningkatkan pengetahuan. Dalam semua aspek hidup kita terus harus belajar. Apalagi firman Tuhan. Ini yang pertama. Mengapa bisa menyesal karena tidak ngerti. Yang kedua, tidak beriman. Tahu bisa. Tapi hanya sekedar tahu, tidak dipercaya, tidak diyakini. Alkitab mencatat ada satu tokoh penting yang namanya Esau. Esau akhirnya menyesal. Karena apa? Karena dia menggampangkan. Dalam Ibrani 12 ayat 17 dikatakan, Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. saudara lihat, Esau sadar salah, tapi sudah terlanjur hak kesulungannya diambil adiknya. Firman Tuhan mengatakan ketika ia menerima berkat itu ditolak. Dia nggak lagi bisa mendapat kesempatan memperbaiki keselamatan. Bahkan sekalipun dikatakan ia mencari dengan mencucurkan air mata. Kalau kita baca di dalam Kejadian 25 ayat 29 sampai 34 dikatakan, Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. iya. Esau tahu dia sebagai yang sulung itu berhak punya yang namanya hak kesulungan. Itu berkat sebenarnya lebih ke arah berkat rohani. Berkaitan dengan hubungan perjanjian Abraham. Pasti Esau tahu. Ayahnya pasti menjelaskan bagaimana perjanjian Abraham nanti akan sampai ke hak anak sulung. Tapi Esau tidak pernah percaya, tidak pernah beriman. Sampai terjadi di mana dia tidak dapat. Dia anggap remeh, bahkan dia bisa ganti dengan apa?
semangkok kacang merah berapa? Kalau sekarang oke lah, misalnya semahal-mahalnya satu mangkok kacang merah 50.000, itu sudah mahal, tambah roti oke lah 100.000. Saudara bisa bayangkan kalau kita coba imajinasikan hanya dengan uang 100.000 rupiah, makanan, minuman yang seperti itu. Esok ganti dengan yang namanya hak kesulungan yang waduh, sebenarnya nilai dan harganya itu jauh sekali. Tapi kenapa Esau begitu gampang? Karena dia tidak beriman. Hak kesulungan tuh nanti, bahkan dia bilang apa? Lagi pula kenapa aku harus urus seperti itu? Kalau aku mati gimana? Apa gunanya? Kalau kita baca juga dalam ayat 34 dikatakan demikian Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita juga perlu menjadi anak Tuhan yang bukan hanya tahu dan mengerti, tapi juga yang mengimani, meyakini. Kita bersyukur sebagai jemaat Alpha Omega Semarang karena Tuhan mengkaruniakan seorang gembala yang diberi karunia hikmat untuk menyingkapkan pengajaran-pengajaran yang dalam, termasuk juga berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mungkin ada di antara kita yang berkata, lagi-lagi kedatangan Tuhan dijelaskan. Lagi-lagi akhir zaman. Lagi-lagi rapture. Mungkin ada yang sampai seperti itu karena apa? Saking seringnya Bapak Gembala menjelaskan, bukan? Kita tahu. Tapi seberapa? Apakah kita beriman? Mempercayai atau tidak? Orang kaya ini juga saya yakin tahu. Karena salah satu yang pasti disinggung itu adalah kaitannya dengan orang Farisi. Mereka tahu, tapi mereka tidak pernah beriman sampai kenyataannya terjadi baru. Nyesel seperti Esau ini. Berkat sudah dikasihkan ke Yakub. Dia nangis, dia minta, Pak, Bapak, apakah tidak ada lagi yang lain? Gak ada, sudah. Minta nangis. Bapak Ibu jangan sampai kita juga seperti ini. Kadang-kadang kita sudah diingatkan untuk bertobat, untuk kembali, untuk jangan, kita masih terus. Baru setelah kita akhirnya ngalami nyesel, sudah enggak ada kesempatan, gimana? Kita perlu terus hidup dalam iman. Hidup dalam keyakinan yang benar. Dan itu tentu ditunjukkan dengan ketaatan. Dan yang ketiga, kalau kita pelajari dalam konteks orang kaya ini. Kenapa orang kaya ini mesah? Dia tahu pasti. Tapi ini saudara-saudara. Dia terikat dengan harta. Saya yakin waktu Tuhan Yesus menjelaskan tentang orang kaya dan Lazarus. Salah satu yang dijadikan tujuan disebut orang kaya, kenapa tidak disebutkan namanya atau kelompoknya seperti misalnya orang Farisi yang kaya. Supaya semua orang kaya bisa memperhatikan. Salah satunya adalah orang Farisi. Dan Tuhan sebenarnya sudah menegur. Kalau kita baca dalam Lukas 16 ayat 14 dikatakan. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu. Dan mereka mencemoohkan dia. Ya, orang Farisi waktu itu mungkin karena jabatan, dia punya kesempatan untuk menjadi kaya. Tokoh agama, baik, kaya. Tapi Tuhan tegur, kenapa? Karena orang Farisi, saya yakin orang kaya ini salah satunya adalah orang Farisi itu. Kenapa? Akhirnya nyesel. Karena terikat dengan kekayaan. Terikat dengan harta. Sehingga firman Tuhan mengatakan orang Farisi ini hamba-hamba uang. Bapak Ibu kalau kita pelajari dalam Alkitab mungkin kita berkata ini kan orang Farisi yang seperti itu.
Coba kalau hamba-hamba Tuhan yang lain, pasti tidaklah. Bapak Ibu saya tunjukkan, ternyata dalam Alkitab, terutama Injil, tidak jauh dari Injil Lukas pasal 16 ini, ada seorang rasul Tuhan Yesus, namanya Yudas Iskariot. Akhirnya dia menyesal, tapi terlambat. Gara-garanya apa? Juga sama. Kalau kita baca di dalam Matius 27 ayat 3 sampai 5 dikatakan, Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua, dan berkata, Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. sudah lihat kurang apa kalau orang Farisi mungkin kita bilangnya dari awal memang sudah nggak bener lah. Walaupun agamanya baik, tapi hidupnya nggak bener. Tapi coba kalau Rasul Yudas, apa yang kurang? 12 murid ini kalau kita pelajari dalam perjalanan hidup Tuhan Yesus punya murid 12, 70. Artinya apa? 12 ini betul-betul murid inti, murid terpilih, betul-betul kepercayaan. Bahkan Yudas bukan hanya dipercaya menjadi rasul, dia dipercaya juga menjadi bendahara. Saya yakin saudara-saudara kalau orang dipercaya menjadi bendahara, artinya dia itu betul-betul orang yang bisa dipercaya. Apa sih kelebihan bendahara sehingga orang dipilih jadi bendahara dibandingkan yang lain? Karena kepercayaan, bisa dipercaya. Apakah Bapak Ibu akan berkata, oh Yudas dari awal seperti itu? Saya yakin tidak. Tuhan Yesus pasti tidak bermaksud untuk menjebak. Saya yakin. Pasti kenapa Yudas waktu itu dipilih oleh Tuhan Yesus. Karena Yudas awalnya bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Tapi dalam perkembangan rupanya setelah dia mulai kenal uang. Makanya ada orang bilang, atau pakar bilang, kalau kamu mau tahu seseorang seperti apa orang itu, kasih dia uang. Nanti kamu akan kelihatan, kamu akan lihat modelnya kayak apa waktu dia pegang uang. Apalagi kalau uangnya banyak. Memang kita harus akui, banyak orang berubah. Ya kan waktu tadinya dia nggak punya apa-apa, miskin, dia baik, jujur, rajin, setia, saleh. Akhirnya setelah dipercaya dengan berkat, kekayaan, berubah hidupnya. Jadi sombong, egois. Fakta seperti ini bukan jarang loh Bapak Ibu, tapi banyak. Apalagi kalau istilah sering disebut, wah si A itu OKB, orang kaya baru, pantes ya, perubahan kepribadian, sikap. Itu faktanya. Nah Yudas ini pasti termasuk kelompok di sini. Makanya kalau kita baca dalam Yohanes 12 ayat 6 dikatakan, Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. ya ini Bapak Ibu. Rupanya setelah dia dipercaya oleh Tuhan Yesus, pegang kas, dia melihat, waduh, apalagi mungkin Tuhan Yesus saking percaya nggak pernah ngecek. Kalau sekarang kan harus buat laporan bulanan, pengeluarannya apa, ya kan. Mungkin waktu itu karena bendahara memang kalau kita pelajari dalam tradisi Alkitab, kalau sudah disebut bendahara,
Dia betul-betul mendapat otoritas 100% untuk mengelola uang dari sang yang mempercayakan dirinya sebagai bendahara. Seperti yang barusan kita pelajari 2 minggu yang lalu dan sebelumnya, bagaimana bendahara yang tidak jujur. Kenapa dia bisa sudah divonis kamu salah, masih dia bisa bilang kepada orang-orang yang punya utang, ganti utangmu, kurangi. Karena memang bendahara itu punya kekuasaan yang hampir 100% dalam mengelola uang. Rupanya ini disalahgunakan oleh Yudas. Sehingga akhirnya dikatakan ia sering mengambil uang yang disimpan. Sehingga lama-lama kalau kita pelajari, Yudas bukan lagi hormat kepada Tuhan Yesus sebagai pimpinannya, sebagai Tuhannya, tapi dia terikat dengan uang. Sehingga bahkan dia berani menjual, dikatakan Tuhannya dengan 30 keping perak. Memang itu jumlah yang cukup besar waktu itu, 30 keping perak. Tapi itu membuktikan bagaimana Yudas telah berubah dari seorang rasul yang setia kepada Tuhan, berubah menjadi setia kepada mamon atau uang. Nah, inilah yang membuat akhirnya dia nyesel. Bagaimana bayangkan Tuhan Yesus itu kan pemimpinnya. Dia kumpul tiap hari bagaimana baiknya Tuhan Yesus. Tapi gara-gara uang 30 keping perak, dia bisa jual. Itulah faktanya kalau orang sudah terikat dengan uang, dengan harta. Bukankah ada dalam kehidupan nyata gara-gara uang saudaranya dibunuh, istri suaminya dipenjarakan, adik atau kakaknya dijadikan musuh. Itu fakta. Kenapa bisa Bapak Ibu? Karena sekali lagi terikat dengan uang atau harta. Nah, orang kaya ini karena dengan kekayaannya dia terikat dengan hartanya. Dia pesta, dia nggak urusan dengan lain. Akhirnya tadi kita baca dia mati, masuk neraka. Baru sadar seperti Yudas ini. Dikatakan tadi kita baca, dikatakan pada waktu Yudas yang menyerahkan dia. Melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati. Menyesalah dia. Dia kembalikan uangnya. Tapi orang Farisi nggak mau, imam-imam kepala nggak mau. Akhirnya apa? Kita baca dalam ayat 5 dikatakan, lalu pergi dan menggantung diri. Menyesal. Ini juga yang terjadi dengan orang kaya. Sehingga kenapa akhirnya dia salah waktu dia punya uang banyak. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, yang berikutnya kita belajar bahwa kenapa orang kaya ini masuk neraka. Dan dia tidak mengurus. Saudara, di dalam ayat yang tadi kita baca, kita menemukan di dalam ayat 19 dikatakan ada seorang kaya yang tiap hari pakai pakaian ungu, kain halus, lalu bersukaria. Lalu dikatakan dengan sangat jelas setelah itu dikatakan dan Lazarus orang miskin itu dikatakan ada di depan pintu rumahnya. Di depan pintu rumahnya, miskin. Sebenarnya ini ada maksud Tuhan. Tapi sayang orang kaya ini tidak menjalankan apa yang seharusnya. Kenapa Bapak Ibu? Nah, kita belajar sebenarnya, terutama orang Farisi juga yang kaya ini, mereka punya teologi. Kalau kita pelajari dalam Lukas 16 ayat 14 sampai 15 dikatakan, Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah. orang Farisi itu Bapak Ibu punya teologi. Dan memang kalau kita pelajari dalam perjanjian lama, bahwa orang-orang yang diperkenan oleh Tuhan,
itu adalah orang-orang yang kaya. Tapi ini kan bukan kebenaran 100%. Tidak hanya sekedar kaya. Sehingga orang Farisi ini bangga waktu Tuhan Yesus jelaskan dengan ilustrasi perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Kemudian Tuhan bilang, kamu tidak boleh menyembah Allah dan Mammon. Tidak mungkin orang itu bisa setia dengan satu dan setia kepada yang lain. Pilih salah satu. Lalu ayat 14 mengatakan semuanya itu dengar orang Farisi. Tapi dia mencemooh. Artinya apa? Ajaran Tuhan Yesus itu enggak benar. Karena mereka berkata, yang penting itu sekarang coba kamu lihat. Saya ini berkenan pada Tuhan loh. Kenapa? Saya diberkati, saya kaya. Kalau enggak mungkin saya kaya. Enggak seperti Lazarus yang miskin itu. Nah, Tuhan ingatkan. Ini tidak benar. Makanya Tuhan bilang apa? Sebab apa yang dikagumi manusia itu dibenci Allah. Yaitu apa? Kalau dia hanya merasa kalau kaya itu diberkati Tuhan. Kalau kaya itu berkenan pada Tuhan. Hanya itu saja. Itu salah. Bagi orang Farisi, ukuran perkenanan Allah adalah kekayaan. Sebaliknya kemiskinan adalah wujud dari seseorang tidak dikasih Allah. Itu teologi mereka. Ini separuh benar. Tidak 100% benar. Kenapa? Karena belum tentu kalau kita pelajari dalam Alkitab, saudara-saudara. Miskin, orang miskin itu juga punya tempat teologi kemiskinan. Kalau bisa disebut. Itu penting juga karena orang miskin itu juga dicintai Tuhan. Nah, rupanya ini tidak masuk dalam pikiran dan keyakinan orang kaya ini. Sehingga waktu ada Lazarus dekat rumahnya, tinggalnya dikatakan ada di dekat pintu rumahnya. Gak punya makanan, bahkan sampai nunggu remah-remah roti dari meja tuanya yang tiap hari pesta. Gak dapat. Yang datang yang besuki, yang mengunjungi siapa? Anjing-anjing dikatakan yang menjilat boroknya. Bayangkan. Rupanya orang Farisi dan orang kaya ini punya teologi yang salah. Kenapa? Lihat itu, Lazarus miskin. Sial dia. Dia gak diperkenan Tuhan, gak diberkati Tuhan. Padahal kalau kita belajar Alkitab, Tuhan itu juga mengasihi orang miskin. Dalam Lukas 16 ayat 16 sampai 17 dikatakan, Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. iya, hukum Taurat dan kitab para nabi itu mengajarkan kebenaran apa? Bukan hanya masalah kaya itu diberkati. Orang miskin pun juga dikasih Tuhan. Ini kebenaran. Allah mengasihi semua orang yang mau percaya dengan benar kepadanya. Baik dia kaya atau miskin. Makanya kalau kita belajar dalam Alkitab, ada begitu banyak sebenarnya kebenaran tentang orang miskin. Tapi saya munculkan beberapa saja. Bagaimana sikap kita harusnya kepada orang miskin. Makanya kita sebagai gereja juga, kita harus punya bukan hanya perhatian, tapi betul-betul tindakan nyata. Seperti yang dilakukan gereja kita terhadap orang-orang yang miskin yang menderita. Ini kebenaran. Kebenaran tentang orang miskin seperti ini. Yang pertama, Tuhan bilang apa? Jangan menganiaya orang miskin. Keluaran 22 ayat 21 dan 22 dikatakan, Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring. Saudara, Tuhan sangat menghargai, mencintai orang miskin. Bahkan dikatakan jangan kau tindas atau kau tekan. Biasanya
asing kan disebut kenapa asing? Karena mereka adalah orang-orang yang tidak punya. Di samping memang bukan bangsa Israel sejati. Kalau kaya enggak perlulah diperhatikan. Anak yatim juga, janda. Ini adalah kelompok-kelompok menderita yang miskin yang perlu. Dan Tuhan bilang, jangan menganiaya. Walaupun mereka lemah, tidak boleh. Nah, kita perlu mengerti ini. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan menghendaki kita untuk apa? Memberkati orang miskin. Dalam Imamat 23 ayat 22 dikatakan, Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. ya, harusnya orang kaya ini kalau dia ngerti kebenaran ini, dia meyakini ini. Bahkan kalau kita baca tadi, Lazarus ini nunggu remah-remah roti loh. Zaman dulu itu saudara-saudara ada kebiasaan juga karena saking kayanya, orang itu membersihkan kotoran di tangan atau ada minyak-minyak di meja, itu pakai roti saudara-saudara. Lalu setelah dipakai, roti kotor dijatuhkan ke tanah. Sampai dapat remah-remah rontokan kayak itu aja, Lazarus enggak dapat. Kita bisa mengerti bagaimana sikap orang kaya ini. Yang betul-betul tidak mempraktekkan kebenaran. Padahal Tuhan bilang, kalau kamu misalnya panen, jangan semua ambil. Kalau rontok atau mungkin di sisi-sisi, biar ambil. Seperti hanya Ruth waktu pertama kali dia datang dari Moab. Dia datang ambil rontokannya. Seperti itu saudara-saudara. Kemudian juga bahkan persepuluhan itu juga harus disiapkan untuk orang miskin setiap 3 tahun dalam kitab Taurat. Ulangan 14 ayat 28 sampai 29 dikatakan. Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan dari hasil tanahmu dalam tahun itu dan menaruhnya di dalam kotamu. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama engkau, dan orang asing, anak yatim dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang dikerjakan tanganmu. Ya, ada dana yang disiapkan untuk orang miskin. Ini perlu. Lalu juga orang miskin yang sebenarnya dan pada dasarnya tidak punya pembela, biasanya selalu dikalahkan. Tuhan bilang apa? Kita harus membela orang miskin. Dalam Yeremia 5 ayat 27 sampai 29 dikatakan, Seperti sangkar menjadi penuh dengan burung-burung, demikianlah rumah mereka menjadi penuh dengan tipu. Itulah sebabnya mereka menjadi orang besar dan kaya, orang gemuk dan gendut. Di samping itu mereka membiarkan berlalu kejahatan-kejahatan, tidak mengindahkan hukum, tidak memenangkan perkara anak yatim, dan tidak membela hak orang miskin. Masakan aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini? Demikianlah firman Tuhan. Masakan aku tidak membalas dendamku kepada bangsa yang seperti ini? saudara yang kasih Tuhan, jadi orang miskin itu juga dikasih oleh Tuhan. Makanya kenapa orang kaya ini masuk neraka Bapak Ibu? Karena dia kaya tapi tidak mempraktekkan kebenaran tentang orang miskin. Bahkan dikatakan tadi dekat pintu rumah enggak diperhatikan, bahkan yang memperhatikan malah anjing-anjing. Lalu juga kalau kita pelajari dalam kaitan dengan pasal 16 Bapak Ibu, mungkin saya waktu merenungkan dan mempersiapkan ini juga saya pikir, loh kok aneh ya. Kenapa? Karena ini saudara-saudara. Muncul ayat di tengah-tengah waktu Tuhan jelaskan tentang bendahara yang tidak jujur. Kemudian puncaknya kamu harus mengabdi kepada Allah, jangan kepada Mamon. Lalu Farisi ditegur, mereka hamba-hamba uang. Lalu muncul ini, kayaknya nyeleneh gitu. Gak ada hubungannya dengan konteks atau dengan tema soal kekayaan.
Lukas 16 ayat 18. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Saudara, kenapa ini muncul ayat ini? Sepertinya nggak ada hubungan ya, karena Tuhan sedang mempersoalkan tentang kekayaan, bagaimana sikap dengan harta, sampai Lazarus orang kaya. Tapi muncul kayak nyelonong begitu, tidak ada kaitannya. Tuhan bilang, kamu menceraikan istrimu, nah lalu kawin, kamu berbuat zina. Apa hubungannya? Bapak Ibu, sangat punya hubungan. Makanya di dalam Lukas 11 ayat 42 dikatakan, Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, ingu dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. ya bahkan orang kaya dalam hal ini orang Farisi taat memberi persepuluhan. Bahkan persepuluhannya itu luar biasa loh Bapak Ibu. Jujur aja saya pun belum pernah kalau dapat selasih, saya hitung selasinya berapa, inggu lalu sayuran. Saya jujur belum pernah. Orang Farisi ini begitu taat, tapi Tuhan tegur mereka, kenapa? Kamu begitu sepertinya taat dalam kaitan dengan persembahan persepuluhan, tapi kamu mengabaikan yang namanya keadilan dan kasih Allah. Salah satunya dalam kaitan dengan keluarga. Ini ada kaitan Bapak Ibu. Orang yang cinta uang, kekayaan, itu membuat masalah. Dan salah satunya dalam keluarga. Seringkali yang terjadi adalah ini saudara. Cinta akan uang itu merusak keharmonisan keluarga. Bahkan hubungan antara suami istri bisa rusak karena uang. Sampai perceraian seperti yang terjadi orang Farisi ini. Walaupun tidak disebutkan penyebabnya, tapi saya yakin karena konteks menjelaskan bahwa kenapa orang Farisi menceraikan istrinya. Gara-gara mereka cinta uang sampai istrinya itu diabaikan. Saudara, cinta akan uang itu sangat bahaya. Dimulai dalam keluarga pun faktanya. Waktu orang mulai terikat dengan uang, dengan harta. Keharmonisan itu bisa menjadi hilang. Hubungan antara suami dan istri menjadi rusak. Saudara, adik kakak pun bisa rusak. Karena apa? Uang. Faktanya demikian. Sahabat hoping yang tadinya dekat bisa jadi musuh gara-gara duit lagi. Jadi keluarga kita juga yang menjadi bagian inti ini bisa rusak. Gara-gara karena kita punya cinta akan uang. Bapak Ibu, kisah orang kaya dan Lazarus ini mengajarkan kepada kita apa? Bahwa iman itu tanpa perbuatan adalah mati. Orang kaya ini pasti punya iman. Kenapa saya katakan? Karena orang kaya ini keturunan Abraham. Dalam Lukas 16 ayat 24 sampai 25 dikatakan, Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. menarik sekali dalam dialog ini si orang kaya menyebut Abraham bapaknya. Lalu Abraham juga menyebut orang kaya ini anak. Artinya apa? Pasti dia adalah orang keturunan Yahudi yang betul-betul juga menjadi bagian dari perjanjian Abraham. Tapi kenapa masuk neraka? Nah ini. Kita sebagai orang Kristen juga perlu
supaya kita benar di hadapan Tuhan, kita harus menjadi keturunan Abraham. Dalam Galatia 3 ayat 26 sampai 29 dikatakan, Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan. Karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. ya, milik Kristus, hidup di dalam Kristus. Orang kaya ini sebenarnya juga sudah keturunan Abraham, artinya hidup dalam perjanjian. Kalau sekarang hidup dalam Kristus, tapi kenapa hidup dalam Kristus, milik Kristus, bisa masuk ke neraka? Nah ini, karena orang kaya ini tidak hidup dengan iman Abraham. Kalau kita baca dalam ayat 19 sampai 21 dikatakan, Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. ya, saudara-saudara, orang kaya ini jelas sekali ada orang miskin dekatnya. Harusnya apa? Harus ditunjukkan dia kaya, dia bisa memberkati. Orang miskin kan tadi sudah diminta untuk ditolong, dikasihi. Tapi tidak dilakukan. Ini bukan iman Abraham, walaupun keturunan Abraham. Makanya di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17 sampai 21 dikatakan, Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. saudara lihat, sebenarnya orang kaya ini memiliki kesempatan untuk menjalankan iman yang benar. Karena apa? Persis dekat, bukan jauh loh. Di dekat pintu rumahnya itu ada orang yang bisa dia kasihi, berkati dengan kekayaan mereka, bagi makanan, tapi tidak melakukan. Tuhan itu memang kenapa? Kalau kita baca dalam Ulangan pasal 15 ayat 11 dikatakan, Sebab orang-orang miskin tidak hentinya akan ada di dalam negeri itu. Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu demikian. Haruslah engkau membuka tangan lebar-lebar bagi saudaramu yang tertindas dan yang miskin di negerimu. Tuhan mengizinkan tidak henti-hentinya orang miskin di sekitar kita. Bahkan Tuhan Yesus juga berkata dalam Matius 25:40 dikatakan, Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. iman kita, terutama kita yang dipercaya dengan harta, dengan kekayaan,
Maksudnya apa? Supaya kita menjadi berkat. Bahkan kepada yang paling dekat dengan kita. Maka dari itu saudara-saudara, sebagai orang beriman kita perlu tahu lingkaran pengaruh kita orang benar. Kalau kita bilang saya beriman, saya percaya, ini pengaruhnya saudara. Yang pertama, nah ini lingkaran dalam, ini adalah keluarga yang bagian coklat itu. Kemudian setelah itu kuning ini adalah orang di sekitar kita. Lalu baru yang hitam itu dunia yang berdosa. Nah saudara harus tahu Bapak Ibu. Kalau kita berkata saya orang beriman, Tuhan justru izinkan ada orang-orang di sekitar kita. Sebagai apa? Sebagai cara di mana setiap kita itu mempraktekkan iman kita yang benar. Kalau Tuhan kasih kekayaan, bukan hanya untuk diri kita. Bagaimana bisa jadi berkat? Yang pertama untuk keluarga, istri. Jadi harusnya semakin kita kaya, semakin mengasihi istri, anak-anak, lalu adik kakak, kita tolong mereka. Itu tujuan Tuhan. Lalu kenapa Tuhan izinkan ada orang-orang miskin di sekitar kita? Justru itu menjadi praktek iman. Lalu juga miskin secara rohani itu apalah? Dunia yang berdosa. Kita perlu. Maka sebagai gereja kita juga punya program. Bagaimana kita bisa memberkati. Baik melalui diakonia, bakti sosial, ya kan. Kemudian kita juga punya namanya badan outreach ministry. Kita memberkati orang-orang yang menderita. Lalu juga yang jauh, dunia yang jauh melalui misi. Saudara, kita harus terus melakukan ini karena ini yang menjadi kehendak Tuhan bagi setiap kita. Puji Tuhan, mari kita datang pada Tuhan. Saya undang kita semua berdiri. Kita nyanyikan hati hamba. Oh haleluya Tuhan. Kebaikan yang kuterima, Kebaikan yang kuterima, pengorbananmu yang mulia, jadikanku berharga. Kau tulus menerima, Kau tulus menerima aku apa adanya. aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata Ya Tuhan, memulihkan. memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan, Kau bukan kan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah. Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan, ya Tuhan. Oh
Haleluya. Bukan Tuhan yang memandang harta, Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu. Kau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai kita seperti orang kaya ini, menyesal, tapi datangnya terlambat. Orang kaya ini keturunan Abraham, diberkati Tuhan dengan kekayaan, tapi kenapa harus masuk neraka? Karena dia tidak pernah punya perbuatan iman. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu, mari. Biar kita bukan hanya di dalam Kristus, tapi kita juga harus punya iman yang benar, yang kita tunjukkan dengan perbuatan iman. Kalau Tuhan percayakan kita dengan kekayaan, artinya kita juga harus pakai kekayaan kita untuk terlibat dalam mengasihi, memberkati orang miskin, untuk terlibat dalam kaitannya dengan menjangkau jiwa-jiwa, supaya kita juga kaya di hadapan Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, malam ini Engkau ajar kami. Kiranya Roh Kudus akan terus mengerjakan hidup kami melalui firman-Mu malam ini, supaya kami tidak ada yang seperti orang kaya. Walaupun keturunan Abraham, diberkati Tuhan, tapi tidak pernah masuk ke dalam yang namanya surga yang kekal. Sangat menyedihkan. Biar kami tidak seperti itu. Tolong kami di dalam iman kami yang benar. Kami dimampukan, kami terus terlibat dalam karya-karya keselamatan, karya-karya kebaikan-Mu melalui apa yang ada dalam hidup kami, juga termasuk harta dan kekayaan kami. Kau berkati kami semua yang sudah hadir sore malam ini Tuhan. Dan sekarang kita angkat tangan kita untuk menerima berkat-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa dan dengan persekutuan Roh Kudus, biarlah menyertai saudara semua. Mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya. Amin. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on
dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000.